Pagi yang biasanya tenang di sekitar perbatasan utara Kamboja mendadak berubah menjadi medan ketegangan militer. Tanggal 24 Juli 2025 menjadi hari yang dicatat dengan tinta merah dalam sejarah hubungan Thailand dan Kamboja. Sekitar pukul 7.45 pagi waktu setempat, pasukan patroli militer kedua negara terlibat dalam bentrokan senjata langsung di wilayah sensitif sekitar Kuil Preah Vihear, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang selama bertahun-tahun menjadi titik api sengketa perbatasan. Dentuman senjata otomatis terdengar hingga radius puluhan kilometer, memicu kekacauan di pemukiman warga sekitar. Kementerian Pertahanan Thailand segera mengkonfirmasi bahwa 2 personel tentaranya terluka dalam kontak senjata tersebut. Sementara dari sisi Kamboja, 1 prajurit dikabarkan tewas dan 2 lainnya dilaporkan hilang. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan jam, situasi langsung berubah dramatis. Thailand langsung mengerahkan kekuatan besar ke garis depan, termasuk 2 batalion infanteri mekanis, 8 unit tank ringan Scorpion, belasan meriam artileri M198, serta helikopter tempur UH-60 Black Hawk. Bahkan jet tempur F-16 dikerahkan untuk patroli udara di wilayah dekat konflik. Menanggapi hal ini, Kamboja juga tak tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, Phnom Penh menyatakan bahwa pihaknya akan mempertahankan setiap jengkal wilayahnya. Tak lama kemudian, konvoi militer berisi kendaraan lapis baja BTR-60, sistem rudal anti-tank buatan Rusia, serta unit roket BM-21 Grad terlihat bergerak menuju perbatasan timur laut. Pasukan khusus Kamboja juga dikerahkan, menunjukkan bahwa negeri kecil ini siap mati-matian mempertahankan klaimnya. Namun di balik sorotan kamera dan pernyataan diplomatik, muncul fakta yang lebih menggemparkan. Beberapa hari sebelum bentrokan terjadi, satelit pengintai dari pihak ketiga menangkap aktivitas pengeboran dan survei geologis yang tidak biasa di wilayah sengketa. Dokumen yang bocor dari intelijen regional menyebutkan bahwa area sekitar Preah Vihear diperkirakan menyimpan deposit logam tanah jarang, rare earth elements, bahan baku krusial untuk industri teknologi tinggi, termasuk sistem radar, rudal pintar, dan kendaraan listrik. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah konflik ini hanyalah kedok dari pertarungan sumber daya strategis masa depan? Jika benar, maka sengketa perbatasan bukan lagi soal sejarah atau nasionalisme semata, tetapi soal siapa yang akan menguasai tambang bernilai miliaran dolar. Lebih mencengangkan lagi, laporan tak resmi menyebut adanya kontraktor swasta asing, beberapa berbendera negara besar yang telah terlihat di sekitar lokasi tersebut sejak awal Juni. Mereka tampaknya bekerja dalam proyek survei bawah tanah yang tidak diumumkan kepada publik. Siapa yang menyewa mereka? Dan mengapa operasi itu dilakukan diam-diam di wilayah yang diketahui sensitif secara geopolitik? Kedua negara memang telah memiliki sejarah panjang konflik sejak puluhan tahun lalu, namun eskalasi tahun ini terasa berbeda, terorganisir, sistematis, dan sangat terencana. Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja bukan hal baru. Kuil Preah Vihear telah lama menjadi simbol dari pertarungan klaim wilayah yang berakar dari kolonialisme. Pada 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kuil tersebut merupakan bagian dari wilayah Kamboja, namun tidak serta-merta menetapkan batas wilayah sekitarnya secara detail. Inilah celah yang dimanfaatkan kedua negara untuk terus mempertahankan klaim masing-masing. Konflik sempat mereda beberapa tahun terakhir, terutama setelah ASEAN memediasi beberapa pertemuan bilateral. Tapi tak satu pun menghasilkan solusi permanen. Kini, dengan munculnya potensi tambang rare earth di wilayah tersebut, tensi lama mendapatkan bahan bakar baru. Kedua negara kini memandang kawasan itu bukan hanya sebagai situs sejarah, melainkan sebagai tambang emas strategis yang bisa mengubah posisi ekonomi dan militer mereka secara drastis. Situasi di lapangan saat ini masih sangat genting.
Ribuan warga sipil di desa-desa perbatasan telah dievakuasi ke wilayah aman, sementara pemerintah daerah di Provinsi Sisaket, Thailand, dan Provinsi Preah Vihear, Kamboja menetapkan status siaga penuh. Rumah sakit militer, logistik makanan, dan pusat perlindungan sipil disiapkan untuk kemungkinan konflik berkepanjangan. Komunitas internasional mulai bereaksi. ASEAN menyerukan deeskalasi segera dan menawarkan dialog mediasi darurat, sementara PBB menyatakan keprihatinan mendalam dan meminta kedua pihak menahan diri. Namun hingga kini, belum ada sinyal konkret dari Bangkok atau Phnom Penh untuk menurunkan ketegangan. Amerika Serikat dan Tiongkok, dua kekuatan besar yang memiliki pengaruh di kawasan ini, mengeluarkan pernyataan netral namun tetap memantau situasi. Ironisnya, kedua negara tersebut juga dikenal sebagai importir utama logam tanah jarang yang kini menjadi titik panas dalam konflik ini. Konflik antara Thailand dan Kamboja bukan hanya ancaman bagi kedua negara. Jika eskalasi ini tidak segera diredam, dampaknya bisa menjalar ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Jalur perdagangan akan terganggu, nilai mata uang bisa terguncang, dan kerjasama pertahanan regional dalam ASEAN bisa terbelah. Terlebih jika konflik ini menyeret kekuatan eksternal yang berkepentingan dalam tambang strategis tersebut, maka Asia Tenggara bisa saja menjadi ajang proxy war baru di tengah kerapuhan global pasca pandemi. Satu hal yang pasti, api telah dinyalakan, dan jika tidak ada langkah bijak yang segera diambil, kita bisa menyaksikan sejarah berdarah kembali terulang di kawasan yang selama ini dikenal sebagai zona damai ASEAN. Kini publik hanya bisa bertanya, apakah ini hanyalah pertarungan dua negara kecil untuk mempertahankan martabatnya? Atau ini adalah potret awal dari konflik besar yang lebih luas tentang penguasaan sumber daya, kekuatan militer, dan campur tangan global? Dan pertanyaan yang paling tajam, jika konflik ini terus memanas, siapa yang benar-benar diuntungkan?ระวังยิงนัดที่หนึ่งหมู่สองยิง